Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing dan mempraktikkan bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan Canva. Oke, silakan langsung kita buka browser dari perangkat kita. Kemudian kita ketikkan pada pencarian Canva, tulisannya Canva seperti ini ya. Lalu enter. Kita klik yang paling atas yaitu Canva, aplikasi visual untuk semua. Nah, seperti ini. Kalau kita belum punya akun di Canva, belum pernah login, silahkan kita daftar dulu. Namun kalau sudah punya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Canva kita. Tampilannya seperti ini. Kita ketikkan kuis di bagian pencarian. Pastikan kita berada di bagian template ya. Kemudian setelah ketik kuis kita enter. Lalu muncul banyak template untuk kuis. Di sini kita bisa buat kuis tanpa harus membuat dari awal. Di sini banyak template yang bisa kita gunakan. Kalau kita tidak gunakan yang pro atau yang gratis yang kita gunakan, kita bisa pilih yang tidak ada gambar kota di pojok kanan bawah dari template-nya. Nah, kita pilih ya yang gratis. Ini kita klik. Nah, di bagian ini, satu template ini banyak slide di dalamnya. Oke, untuk menggunakannya, kita klik sesuaikan template ini. Lalu, template tadi yang kita pilih akan dimunculkan pada layar kita. Oke, sekarang kita akan membuat kuis. Kita bisa mengedit, membuang bagian-bagian yang tidak diinginkan. Begitu juga kita dapat menambah elemen. Silakan kita klik elemen di bagian kiri, lalu pada pencarian kita ketikkan, kebetulan ini kuis tentang bahasa Arab, saya ketik Arabic, kemudian klik di bagian foto. Nah, di bagian foto inilah kita akan cari untuk background belakangnya terlebih dahulu. Temanya apa? Nah, yang ini saya klik. Kemudian kita geser ukurannya supaya seukuran dengan background yang ada di sini. Silahkan kita sesuaikan, bisa kita tarik seperti ini. Jika sudah pas, kita klik kanan, lalu klik ganti latar belakang. Nah, silahkan kita hapus dulu background yang ini, kemudian juga elemen-elemennya yang kita tidak gunakan, bisa kita hapus. Nah, kira-kira seperti inilah ya, untuk backgroundnya sudah kita ganti. Kemudian untuk tulisan, kita bisa fontnya ini bisa juga kita ganti. Begitu juga kalimat di bagian ini bisa kita ganti ya. Ini kuis bahasa Arab. Saya ganti ke bahasa Arab. Silakan ukuran fontnya dikecilkan. Misalnya ini 130. Ternyata masih besar. Bisa kita kurangi lagi ya. Klik yang tanda kurang di sebelah angka ini. Nah, sampai kita rasa pas. Jika sudah pas, untuk jenis fontnya juga bisa kita ubah. Kita klik pada bagian atas yang ini banyak pilihan font, bisa kita ketikkan atau kita cari di bagian bawah. Kali ini saya akan gunakan font Happy Font ini ya. Nah, yang ini klik. Nah, ini sudah berubah. Selain itu, kita juga bisa menambahkan elemen lain. Kita klik pada elemen, kemudian ini sudah elemen ya, kita cari di sini kuis. Lalu klik pada grafis. Nah, di bagian ini kita tambahkan elemen ini untuk memperindah. Nah, untuk mempercirikan kuis seperti itulah ya. Kemudian juga jika masih ada yang lain ingin kita tambahkan, kita juga bisa cari. Misalnya masih di bagian kuis ini, tinggal kita cari ke bawahnya. Nah, pastikan lagi yang kita cari itu, kalau kita belum pakai Canva Pro, cari yang nggak ada gambar mahkota di pojok kanan bawahnya ya. Supaya kita bisa dapat yang gratis. Gambar yang gratis jika sudah ketemu, tinggal kita klik saja gambar yang dimaksud, maka akan muncul di slide yang sedang kita buat ini. Silakan atur posisinya.
Selanjutnya kita akan memberi efek untuk kata kuis bahasa Arab ini ya, yang ada di sini bisa kita klik dulu, lalu kita klik efek, kita sekarang pilih yang kerangka. Pada bagian warnanya ini bisa kita ganti warna apa yang akan kita gunakan, misalnya putih. Nah, nampak ya perubahannya seperti ini. Lanjut, jika ingin memberi filter untuk gambar background yang kita pilih tadi, kita bisa klik edit gambar. Kemudian di bagian ini filter ini banyak ya pilihannya, bisa kita coba yang mana kira-kira yang pas sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini banyak nih, ada yang alami, hangat, masing-masingnya pun banyak pilihannya. Oke, silakan kita klik sesuai dengan keinginan kita, yang kita rasa cocok dan bagus gitu ya, menarik. Oke, jika sudah, lanjut kita buat slide keduanya. Namun sebelumnya, karena kita akan menggunakan background yang sama, kita bisa klik kanan dulu pada background di slide pertama, kemudian kita klik salin. Buka slide kedua, lalu klik kanan dan pilih tempel ini. Lalu hapus ya background yang ini yang karena kita tidak gunakan, begitu juga elemen-elemen yang ada yang tidak akan kita gunakan. Oke, ini dan ini juga. Lanjut, sekarang kita akan mengganti tulisan yang ada di sini. Yang rules ini mau saya ganti ke petunjuk. Nah, yang ini tinggal kita perkecil dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik pada tanda kurang di bagian atas. Kemudian untuk tulisannya di bawahnya juga kita klik. Kita ganti dengan yang kita inginkan. Di sini petunjuknya saya ketik, kemudian untuk fontnya bisa diganti, kita cari di bagian ini. Kalau ketemu tinggal kita klik saja dan rata tengah kita ubah ya di bagian atas itu. Mau rata kiri, kanan maupun tengah, saya pilih yang rata tengah. Lalu atur posisinya. Kalau sudah sesuai, kita lanjut sekarang ingin menambahkan tombol next. Kita cari masih di bagian ketik next dan enter, pilih di sini tombol next seperti apa yang kita inginkan. Nah, yang ini kita klik, lalu kita bisa perkecil dengan menarik di bagian sudutnya, kemudian tempatkan posisinya seperti ini. Kemudian ini sudah selesai. Jika ingin menambahkan elemen lagi, kita bisa cari di bagian elemen rule. Kita cari ya, di bagian grafisnya ada seperti apa yang ingin kita tambah untuk mempercantik tampilan slide ini. Nah, yang gambar buku ini silakan diklik, lalu tarik bagian ujung untuk memperkecil dan bisa kita tarik untuk menempatkan pada posisi yang pas menurut kita. Oke, ini sudah selesai. Lanjut sekarang kita mau buat slide ketiga. Jangan lupa tetap kayak tadi kita salin dulu backgroundnya, baru buka slide ketiga dan kita tempelkan di bagian ini. Lalu kita hapus pada background maupun elemen yang tidak kita gunakan. Silakan ini juga. Nah, untuk kata atau kalimatnya ini saya rasa akan kita gunakan, namun kita perlu menempatkan posisinya digeser ke atas ya. Silahkan kita geser terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan tombol yes or no. Kita yang yes dulu, kita cari di bagian elemen, kita ketikkan di sini yes, lalu kita enter, cari di bagian bawahnya yang mana. Nah, yang ada tulisan yes ini saya gunakan, tinggal saya klik saja pada tulisan yes, lalu sesuaikan ukuran dan juga posisinya. Begitu juga untuk no, kita ketikkan juga di bagian elemen ini no, enter dan cari no seperti apa yang akan kita gunakan. Kalau sudah ketemu, tinggal kita klik pada no tersebut, sesuaikan ukuran dan juga posisinya. Selain itu, saya juga ingin menambahkan elemen lain. Saya ketikkan di elemen ini semangat
nanti seperti apa pilihannya coba kita ketikkan ya. Cari di bagian bawahnya. Nah, yang ini saya coba gunakan yang ini yang ada nampak orang semangat, lalu posisikan di mana. Atur dulu ukurannya dan tempatkan. Nah, ini sudah. Sekarang kita copy background lagi, akan buat slide keempat. Setelah klik salin, buka slide keempat, kemudian tempelkan di bagian ini. Seperti tadi, kita hapus dulu bagian atau elemen yang tidak digunakan. Sekarang mulai untuk multiple choice ini, saya akan ganti ke angka 1. Kemudian pada pertanyaannya akan kita sesuaikan. Kita bisa kalau sudah menyiapkan di file Word, kita tinggal copy paste di bagian ini ya untuk soalnya. Namun jika belum bisa kita ketikkan di sini juga bisa. Nah, setelah pertanyaan, untuk pilihan jawabannya ada 4 A, B, C, D. Silahkan juga kita beri pilihan jawabannya. Oke, jika sudah, sekarang kita buat lagi satu slide untuk jawaban benar dan juga jawaban salah. Silahkan kita duplikat dulu satu halaman, lalu kita geser ke bagian yang terakhir sudah kita edit tadi. Nah, di bagian ini kita bisa hapus dulu ya bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Lalu kita klik teks, kita cari di bagian ini kombinasi font yang akan kita gunakan. Misalnya yang ini kita klik, lalu nanti kita tinggal ubah saja yang bagian atas jawaban, yang U ini kita ubah ke benar. Nah, bisa kita atur dulu, kita perkecil tulisan benarnya biar lebih pas ya. Kalau sudah, klik elemen, lalu kita carikan di sini bisa kita ketik benar, cari tanda centang yang pas yang bisa kita gunakan untuk melengkapi di jawaban yang benar ini. Silakan kita perkecil dan tempatkan. Lalu jika kita ingin kita tambahkan elemen lain juga, misalnya jempol ini kita kasih di bagian kiri sebelah bawah. Nah, di sini ya. Oke, ini sudah untuk jawaban benar. Sekarang kita akan membuat untuk jawaban salah. Tinggal kita duplikat saja halaman ini. Kemudian yang tulisan benar ini bisa kita ganti ke salah. Lanjut, untuk tanda centangnya kita ganti ke salah ya, X gitu. Kita cari dulu. Nah, yang ini silakan kita klik. Lalu tempatkan sesuai posisi dan juga sudah diperkecil. Kemudian yang tanda jempol di kiri bawah tidak pas ya untuk jawaban yang salah ini, jadi kita hapus saja. Untuk tombol next ini bisa kita hapus dulu, kita ganti ke tombol back. Nah, kita ketik back di elemen, lalu cari yang mana. Nah, yang ini kita klik, atur dulu posisi dan ukurannya. Sekarang kita akan membuat soal kedua. Jadi kita kopikan atau duplikat soal pertama yang tadi, lalu geserkan ke bagian terakhir yang sudah kita edit. Nomor 1 tadi bisa kita ganti ke nomor 2. Kemudian untuk pertanyaannya, jika kita ingin memasukkan gambar, kita bisa ya, tentukan dulu posisi gambarnya di mana. Kita bisa cari di bagian elemen ini, lalu kita ketikkan gambar apa yang akan kita cari. Misalnya rumah sakit, kita klik pada grafis, cari rumah sakit yang model mana. Ini sudah muncul, tinggal kita perkecil, sesuaikan. Nah, nampaknya kurang muat ya, kita geser dulu yang angka 2-nya ke atas, kemudian juga yang pertanyaannya, dan kita tempatkan di bagian ini. Kita ganti dulu pertanyaan pertama tadi, kita buat pertanyaan baru. Begitu pula untuk pilihan jawabannya bisa kita ganti sesuai dengan pertanyaan yang kedua ini. Setelah selesai, kita bisa lanjutkan juga untuk benar yang salah tadi, tinggal kita duplikat, kemudian geser ke untuk dari jawaban yang kedua ini. Untuk yang salah juga bisa seperti itu. Kemudian untuk slide-slide yang tidak kita gunakan, bisa kita delete saja ya, kita klik, kemudian kita hapus atau delete. Ini semuanya sudah berhasil kita delete.
kita akan memasukkan link supaya nanti ketika diklik maka dia akan muncul ke halaman yang kita inginkan. Kita mulai dari slide pertama yang let's start tadi, kita klik kanan, lalu kita cari yang tulisannya tautan. Nah, lalu kita tautkan ke slide keberapa. Ketika diklik ini maka akan muncul tampilan slide kedua. Lalu selesai. Begitu juga untuk slide kedua, ketika klik next ini, lalu akan muncul ke halaman berapa, caranya klik tautan, lalu pilih slide ke berapa, yaitu slide ketiga, lalu selesai. Lanjut untuk slide yang ketiga, nah di sini juga ada yes apa no. Ketika diklik yes, maka akan dihubungkan ke tampilan yang mana. Sama caranya klik tautan, lalu pilih ke slide ke berapa. Yes, tentu ke pertanyaan pertama. Misalnya ya, kita klik di sini, lalu klik selesai. Kalau no, maka akan dikembalikan ke halaman semula. Makanya kita klik kanan pada tautannya ini, kita klik dan masukkan, pilih di sini slide pertama dan selesai. Kita linkkan juga untuk jawaban. Jika jawabannya yang benar, nanti kita tautkan ke jawaban benar. Tadi slide-nya sudah kita buat ya. Kemudian ketika mereka klik jawaban yang salah, maka dia akan ditautkan ke jawaban salah. Nah, yang itu ya. Karena ada 3 jawaban yang salah, semuanya kita tautkan ke jawaban salah. Begitu juga untuk pertanyaan kedua, jawaban benar kita tautkan ke jawaban benar. Dan apabila mereka klik salah, tautkan ke jawaban salah. Lanjut tombol back, kita tautkan kembali ke pertanyaan ya, sedangkan tombol next kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, setelah berhasil semua kita linkkan, kita akan coba tes sekarang ya. Kita coba tampilannya seperti ini. Let's start. Nah, kita masuk ke petunjuk next. Kemudian tampil are you ready? Kalau no, maka kita kembali ke halaman utama. Namun jika kita siap, kita klik yes, maka kita dihubungkan ke pertanyaan pertama. Jika kita klik jawaban salah, kita diminta back ke pertanyaan pertama. Namun jika jawaban benar, kita bisa next ke pertanyaan kedua. Begitu juga untuk pertanyaan di sini akan dihubungkan ke salah maupun benar sesuai jawaban kita. Oke, sahabat, itulah tadi cara membuat kuis interaktif menggunakan Canva. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.